Yang kedua, Bapak Ibu, untuk kita boleh menjadi bagian dari warga kerajaan Allah adalah kita harus dilahirkan kembali. Caranya gimana? Harus dilahirkan kembali, Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini belum masuk loh. Melihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan?" Gimana Tessa ini bisa dilahirkan kembali, sudah besar begini? Saya apalagi lebih besar lagi, susah. Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ayat kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan pertama dari air kemudian dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini adalah materainya, Bapak Ibu. Ini adalah KTP-nya kita. Ini adalah paspornya kita untuk masuk ke sana. Ayat ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dengan kata lain apa, Bapak Ibu? Kita sudah dilahirkan secara daging, dan daging ini akan binasa. Dengan kata lain, kalau kita tidak pernah dilahirkan kembali, maka apa yang lahir dari daging ini akan binasa. Mungkin bisa berakhir di dalam 20 tahun. Bapak Ibu, sekarang nggak milih usia. 10 tahun bisa meninggal. Dulu kalau dikatakan stroke itu biasanya usia 40-an ke atas, 50. Sekarang jangankan tua-tua, yang masih 20-an saja sudah bisa kena stroke. Ketika kita tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka percaya yang dilahirkan dari daging ini akan segera binasa. Maka untuk mendapatkan hidup yang kekal, yang tidak hanya sebatas kehidupan daging, maka segera harus dilahirkan di dalam roh kembali. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ketika kita meninggal, dikatakan tubuh yang fana ini akan kembali ke dalam tanah. Roh kembali kepada Bapa. Lanjut ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Amin. Yang sudah dilahirkan kembali katakan amin. Haleluya. Pertama, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air. Bapak Ibu, dilahirkan dari air berarti mengalami kematian bersama Yesus, kemudian dibangkitkan kembali bersama Yesus. Baptisan air. Kemudian baptisan air ini, Bapak Ibu, sekali seumur hidup. Jadi tidak ada yang namanya baptis berulang-ulang. Jangan pernah berpikir, saya dibaptis sekarang, kemudian nanti saya berbuat dosa, mau baptis lagi. Berbuat dosa, baptis lagi. Panitia surga bingung yang mana surat baptis yang benar. Bapak Ibu, ketika kita dibaptis, dilahirkan dari air, cuma sekali untuk seumur hidup. Kemudian dilahirkan dari roh. Bapak Ibu, tanpa kedua ini, dikatakan ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya rindu Bapak Ibu, semua kita di tempat ini dilahirkan kembali dari roh semuanya. Amin. Karena apa yang dilahirkan dari daging ini akan segera binasa, tetapi yang dilahirkan dari roh sifatnya kekal, sifatnya abadi, tidak mampu direbut oleh iblis. Daging kita bisa digosok-gosok oleh iblis, tetapi roh kita tidak bisa disentuh oleh iblis kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus.
Maka yang kedua yang harus kita pastikan bahwa kita sudah dilahirkan kembali dari air dan roh. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita di tempat ini, mungkin tahap pertama sudah, tetapi tahap kedua kita berjalan bersama-sama ke sana, supaya kita semua punya identitas yang sama, dimateraikan oleh darah Yesus. Dan seiring dengan itu Bapak Ibu, kita akan mengalami yang khotbah beberapa minggu yang lalu, kematian daging. Maka yang sepenuhnya berkuasa di dalam kehidupan kita adalah kehidupan roh. Buah-buah daging sudah jelas, amarah, kebencian, segala macam. Makanya jangan heran ketika kita belum benar-benar dilahirkan kembali dalam Tuhan, maka sifat-sifat daging akan sangat jelas bisa dilihat. Tetapi kalau kita sudah dilahirkan dari roh, maka sifat-sifat roh yang akan kita munculkan, yang akan kita keluarkan, yang akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita.